Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Palu Selatan, tepatnya di kelas 10. Anak-anak kami sekalian, sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa. Doa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak kami sekalian, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Pada pokok bahasan ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat yang beriman, hendaklah kita mencerminkan hidup kita dalam kemuliaan, yaitu dengan melakukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada pokok bahasan ini, meniti hidup dengan kemuliaan bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu berperilaku mujahadah an-nafs, yaitu pelajaran yang sudah kita sampaikan. Mujahadah an-nafs artinya mengendalikan diri. Yang kedua adalah hidup mulia dengan husnuzon, yang artinya berprasangka baik. Yang ketiga, hidup mulia dengan ukhuwah atau persaudaraan. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada hari ini yang kita bahas adalah mengenai husnuzon, yaitu berprasangka ataupun punya pemikiran yang baik. Husnuzon itu berasal dari bahasa Arab yang artinya, yang asal katanya adalah husnun dan zon. Husnun atau husnu artinya baik, sedangkan zon artinya prasangka atau pemikiran. Nah, menurut istilah, husnuzon adalah berpikiran dan berprasangka baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, terkhusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai husnuzon ini, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berperilaku husnuzon. Antara lain terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min dzanni inna ba'dadz dzanni ismun wala tajassasu wala yaltab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka
itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalil yang kedua adalah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim radhiyallahu anhu. Potongan hadis tersebut mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzanna. Yang artinya, janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari surah Al-Hujurat ayat 12 tadi dan ditambah dengan hadis riwayat Muslim, dapat kita simpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita harus mempunyai sifat husnuzon. Artinya harus memiliki pemikiran, memiliki perilaku untuk senantiasa berprasangka baik. Selanjutnya, husnuzon terbagi kepada 3. Yang pertama adalah husnuzon kepada diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan terhadap diri sendiri? Terhadap diri kita sendiri, kita juga harus punya prasangka baik, yaitu meyakini dan menyadari tentang kemampuan diri kita sendiri dengan terus meningkatkan kemampuan. Kadang-kadang kalau kita diperintahkan oleh bapak ibu guru, kita langsung menyatakan, Bu, saya tidak bisa, Pak, saya tidak mampu. Itu namanya kalian memiliki sifat suudzon sama diri kita, punya prasangka jelek terhadap kemampuan diri sendiri. Maka kepada anak-anak kami sekalian, kepada diri kita sebelum kita berbuat, jangan kita nyatakan bahwasannya kita tidak mampu, tetapi harus senantiasa kita berprasangka baik kepada diri kita sendiri tentang kemampuan kita sendiri, tentunya dengan terus belajar dan meningkatkan kemampuan yang ada pada diri sendiri. Yang kedua, husnuzon kepada orang lain. Nah, apa? Misalnya kepada teman, kepada orang tua, kepada guru. Kita tidak boleh suudzon, tidak boleh punya prasangka jelek kepada orang lain sebelum jelas benar tentang kebenarannya. Misalnya, Bapak itu kasih nilai kepada saya 70, kepada yang cantik-cantik nilainya 90. Tidak, kita harus terlebih dahulu husnuzon. Mungkin bertepatan siswa yang wajahnya cantik, nilainya bagus, memang kemampuannya lebih bagus daripada kita sendiri. Jadi kita juga nggak boleh suudzon kepada orang tua. Misalnya, ayahku pilih kasih kepadaku, kakak diberikan handphone yang bagus, saya diberikan handphone yang seperti ini misalnya. Kita tidak boleh suudzon, tetapi harus punya pemikiran yang positif terhadap orang tua kita. Mungkin ayah ibu kita memberikan handphone kepada kita yang seperti ini karena kita masih tingkat SMA, sedangkan kakak kita atau abang kita sudah kuliah sehingga membutuhkan handphone yang lebih bagus lagi. Oke, yang ketiga, husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita suudzon. Jadi suudzon yang besar dosanya kepada Allah, tetapi sebaliknya kita harus memiliki sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana situasi maupun kondisi kehidupan yang Allah berikan kepada kita,
rendah dari teman kita, itu harus kita terima dengan lapang dada. Dan kita tentunya harus terus berusaha ke arah yang lebih baik, tingkatkan kualitas ilmu kita, tingkatkan kualitas pekerjaan kita, dan jangan lupa kita tetap berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak ibu sekalian, kalaulah kita sudah memiliki sikap yang baik, perilaku yang bisa mencerminkan kemuliaan dalam kehidupan yang 3 tadi, yaitu husnuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada orang lain, maupun husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat yang banyak sekali. Yang pertama, kalau kita memiliki sikap husnuzon, maka menjadikan diri kita semakin bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menjadikan kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah juga menyatakan kepada kita melalui ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Wa la in syakatum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah di dalam Al-Qur'an bahwasanya jika kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat. Tetapi jika kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ajab Allah suatu saat amanlah pedih. Oke. Yang ketiga adalah menjadikan hidup kita semakin optimis, tidak putus asa. Tadi kan ada husnuzon kepada diri sendiri. Kalau kita yakin diri kemampuan kita ada, kemudian kita tingkatkan, maka insya Allah hidup kita semakin optimis. Ternyata saya bisa, saya mampu. Oke, yang keempat, menjadikan akal pikiran kita menjadi selalu jernih dan positif. Jadi nggak selalu suudzon, karena suudzon itu adalah dosa. Yang kelima, mendapatkan banyak saudara, banyak teman, dan terhindar dari permusuhan karena kita selalu memiliki sikap husnuzon. Yang keenam, selalu dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang dapat kita petik jika kita memiliki sikap husnuzon. Husnuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada orang lain, maupun husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.